Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Gurabat 21 Media Informasi dan Edukasi, channelnya para guru Indonesia. Nah, di video kali ini Bapak Ibu ada dua berita baik Bapak Ibu untuk rekan-rekan guru hari ini. Ini informasi dari salah satu Bapak tim validasi di Info GTK Bapak Ibu, dari Kementerian Pendidikan. Dan ini terkait pencairan tunjangan profesi ya. Ada beberapa poin yang disampaikan dan kalau kami ringkas ya, ada dua berita baik terkait pencairan. Nah, dua berita baik. Yang pertama dalam postingan ini adalah, Bapak Ibu yang belum mengetahui, ini adalah postingan dari saluran yang dibuat oleh admin Info GTK ya, yang ada di WA, yang tentu Bapak Ibu barangkali sudah bergabung di sana. Yang pertama kita bisa lihat di poin keempat ya, silakan disimak Bapak Ibu. Di poin keempat itu terkait sudah ada SK, lantas kapan cairnya. Ada keterangan dari tim validasi seperti ini. KPPN-nya juga libur keles. Nah, ini menunjukkan bahwa memang proses pencairan tidak akan dilakukan selama waktu libur saat ini. Ya, berarti kalau bocoran dari admin tim validasi menunjukkan bahwa proses pencairan akan mulai diproses ketika aktif kembali bekerja dari KPPN, termasuk juga pihak bank ya. Nah, KPPN-nya kapan mulai kerja? Ya, itu terkait kapan masuk kerja ya, itu bisa kita lihat di SKB 3 Menteri. Ini salah satunya dari Detik ya, terposting detik.com, media nasional yang bisa jadi referensi. Postingan seperti ini, jadwal masuk kantor lagi mulai Selasa 8 April Bapak Ibu. Nah, ini menunjukkan bahwa proses pencairan akan dimulai kembali mulai tanggal 8 April seterusnya Bapak Ibu. Di bawah dari 8 April itu masih waktunya libur, termasuk KPPN ya, sehingga proses pencairan tidak dilakukan. Ya, ini berdasarkan bocoran dari tim validasi yang bisa kita baca sama-sama. Jadi teman-teman guru yang SKTP 25 Maret, 26 Maret yang belum pencairan hingga saat ini, yang sudah terbit SKTP-nya, kita tunggu mulai tanggal 8 Bapak Ibu. Mudah-mudahan tanggal 8 itu sudah mulai diproses pencairan untuk yang sudah terbit SKTP-nya. Itu berita baik yang pertama. Berita baik yang kedua di kalimat terakhir dari postingan ini. Coba kita lihat sama-sama. Untuk permasalahan rekening silahkan ke kantor dinas pendidikan karena sudah ada koordinasi antara dinas dengan pusat. Ini berita baik tentunya. Kenapa? Karena teman-teman guru masih banyak yang bahkan nomor rekeningnya belum tampil di Info GTK-nya. Nah, ternyata dinas dan kementerian ya, itu sudah ada koordinasi terkait hal rekening ini. Jadi arahan dari tim validasi seperti di sini kita lihat, silahkan ke dinas pendidikan untuk permasalahan rekeningnya Bapak Ibu. Nah, itu tadi dua berita baik Bapak Ibu terkait pencairan TPG Triwulan 1. Ada informasi tambahan yang juga Bapak Ibu perlu simak ya untuk dipahami, karena saat ini di media sosial itu ramai beredar berita menyatakan pencairan TPG mulai triwulan 2 itu menggunakan skema per bulan, bukan lagi triwulan. Ini di grup-grup guru atau kalau kita lihat itu banyak postingan yang menyatakan ini. Sekarang ini perlu kita cek Bapak Ibu, kita perlu validasi, kita perlu cek kebenarannya. Jangan sampai Bapak Ibu hanyut dalam gelombang berita hoax. Nah, sekarang kita cek apakah memang benar atau tidak, seperti apa regulasinya. Guru perlu memahami bahwa acuan pencairan tunjangan sertifikasi itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 4 Tahun 2025 untuk Kementerian Pendidikan ya, untuk ASN. Kalau di non ASN ada Persesjen. Kemudian untuk naungan Kementerian Agama ya, itu keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 720 Tahun 2025. Ini acuannya saat ini Bapak Ibu. Jadi selain daripada ini, maka itu adalah sebuah informasi yang tidak ada sumbernya, terutama terkait penyaluran ya, atau pencairan. Di sini kita akan cek dari dua regulasi ini masing-masing seperti apa regulasi pencairannya untuk kita ketahui bersama. Nah, ini untuk Kementerian Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 4 Tahun 2025. Ini tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan profesi guru ASN daerah. Kalau non ASN itu di Peraturan Sekretaris Jenderal ya Bapak Ibu Nomor 1 Tahun 2025. Nah, dalam regulasi ini jelas disebutkan bahwa untuk jadwal pembayaran ya, di sini disebutkan pembayaran triwulan 1 bulan Maret, triwulan 2 bulan Juni. Jadi tetap skema triwulan Bapak Ibu.
dalam Juknis ini untuk sampai tahun 2025 ya. Ini 2025 dicairkan tetap triwulan. Triwulan 1 dicairkan bulan Maret, triwulan 2 bulan Juni, triwulan 3 September, triwulan 4 November. Jadi tuntas 1 tahun 2025. Jadi untuk naungan Kementerian Pendidikan dalam regulasi ini tidak ada indikasi penyaluran tunjangan profesi itu akan disalurkan per bulan, yang ada triwulan Bapak Ibu. Sekarang kita lihat Juknis naungan Kemenak. Kemenak itu di keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 720 tahun 2025. Ini petunjuk teknis pembayaran tunjangan bagi guru, kepala, dan pengawas madrasah. Nah, untuk Kemenak ini agak berbeda memang dari Kementerian Pendidikan. Di bagian mekanisme pembayaran, di bagian 3 itu disebutkan pembayaran tunjangan profesi dapat diberikan secara bertahap atau setiap bulan sesuai kondisi satuan kerja. Jadi di Kemenak itu memang membuka 2 opsi. Opsi pertama bertahap, baik itu triwulan ya, bertahap atau setiap bulan Bapak Ibu. Nah, jadi di Kemenak ini lebih fleksibel, tidak harus triwulanan. Itulah mengapa baru-baru ini teman-teman guru Kemenak itu pencairannya Januari Februari ya, 2 bulan. Karena mereka tidak mesti per triwulan. Tahun-tahun sebelumnya itu kita lihat bahkan setiap bulan guru-guru Kemenak itu pencairan tunjangan profesi. Jadi tidak nunggu triwulanan karena memang di regulasinya itu bisa per bulan Bapak Ibu. Nah, ini titik pembeda antara Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Agama terkait penyaluran tunjangan profesi. Kalau di Kementerian Pendidikan itu memang dikunci di Juknisnya bahwa pencairannya triwulan Bapak Ibu. Kalau di Kemenak ini dia tidak dikunci per triwulan, tapi dia redaksinya bisa bertahap atau bisa juga setiap bulan sesuai kondisi satuan kerja. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah di Kementerian Pendidikan juga bisa melaksanakan skema pencairan TPG tunjangan sertifikasi per bulan? Ya, kalau kita bertanya ke arah sana, maka kalau acuannya adalah Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, maka itu bisa per bulan. Karena dalam undang-undang tersebut itu tidak disebutkan memang harus triwulanan Bapak Ibu. Itulah sehingga di Kemenak itu mereka membuka opsi per bulan. Karena memang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen yang menjadi sumber dari tunjangan profesi guru ya, Bapak Ibu perlu memahami bahwa adanya tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi itu karena adanya Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen itu. Tanpa adanya undang-undang itu tidak ada landasan undang-undang terkait tunjangan profesi. Nah, dalam undang-undang itu memang kami cek itu tidak disebutkan skema penyaluran detailnya. Nah, sehingga memang bisa per bulan. Ya, kita lihat di Kemenak tadi kita lihat Juknisnya memang bisa per bulan. Nah, kemudian pertanyaannya apakah Kementerian Pendidikan mewacanakan ini? Yang kami pantau Bapak Ibu, perkembangan informasinya itu kami belum menemukan rencana dari kementerian untuk mengubah skema pencairan menjadi per bulan. Yang menjadi terobosan dari pihak kementerian saat ini adalah mengubah skemanya yang darinya transfer ke daerah ke guru itu disingkat, dipotong kompas menjadi dari pusat langsung ke rekening guru. Itu yang ada saat ini dan regulasinya juga sudah ada. Dan disebutkan juga ya skema tersebut dalam Peraturan Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2025 tadi terkait Juknis TPG itu. Nah, adapun untuk per bulan sejauh ini belum ada disampaikan oleh kementerian, apalagi langsung dari menteri yang kami pantau menyatakan tunjangan sertifikasi guru untuk Kementerian Pendidikan akan disalurkan per bulan. Seperti itu Bapak Ibu, informasinya saat ini. Silakan ditambahkan jika ada yang kurang atau mungkin dikoreksi jika ada yang keliru. Kami welcome untuk itu.